Ih, aduh. Ih. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Demam berdarah dengue atau kita kenal DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk nih gengs. Di Indonesia, penyakit ini masih menjadi masalah serius kesehatan masyarakat. Indonesia terus menjadi salah satu negara dengan tingkat DB tertinggi loh di Asia Tenggara. Nah, sebagian besar kasus ini menyebabkan komplikasi yang melibatkan berbagai organ nih gengs, seperti hati, jantung, paru. Korban akan merasakan sakit yang luar biasa dan semua tulang serta persendiannya serasa patah. Demam berdarah dapat memiliki konsekuensi yang serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dan bahkan nih dapat menyebabkan kematian nih. Demam berdarah terbagi menjadi dua jenis geng, yakni demam dengue atau dikenal dengan dengue fever dan demam berdarah dengue atau dikenal dengan dengue hemorrhagic fever. Nah, ini terjadinya kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah dengue merupakan pembeda nih antara kedua jenis demam berdarah tersebut. Meskipun kasus kebocoran pembuluh darah tidak terjadi pada demam dengue, demam berdarah paling sering nih ditemukan pada anak-anak usia di bawah 15 tahun. Namun bisa jadi nih menyerang dewasa. Penyebab penyakit demam berdarah apa saja? Demam berdarah disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, nyamuk Aedes aegypti lah yang menjadi penularan penyakit demam dengue ini. Ketika nyamuk pembawa virus dengue menggigit manusia, maka infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Umumnya, ciri nyamuk Aedes aegypti ini adalah berwarna hitam legam dengan garis-garis putih nih di punggung serta garis-garis putih horizontalnya di kaki. Nyamuk ini biasanya beroperasi dari pagi hingga sore hari, tapi tidak menutup kemungkinan nih mereka juga bisa menggigit kapan aja, siang atau malam. Karena serangga ini menyukai lingkungan yang gelap, dingin, mereka lebih mungkin ditemukan di dalam ruangan daripada di luar ruangan yang cenderung panas. Nah, nyamuk ini sendiri bisa dibilang berfungsi sebagai kurir pembawa virus dengue ya geng. Berikut ini adalah beberapa faktor resiko demam berdarah ini. Yang pertama, tinggal di daerah tropis kayak Indonesia ini geng. Resiko terkena demam berdarah lebih tinggi di daerah tropis dan subtropis. Jika kita sudah terinfeksi virus dengue, kemungkinan besar akan mengalami gejala yang parah jika saat tertular lagi. Yang kedua, anak-anak di bawah usia 15 tahun. Hal ini karena pada anak-anak belum cukup imun tubuh untuk menghadapi si virus demam berdarah ini geng. Ciri gejala demam berdarah apa saja ya? Kenaikan suhu yang cepat hingga bahkan 39 derajat Celcius adalah gejala utama demam berdarah. Nah, demam ini akan berlangsung hingga 2-7 hari dan kemudian berangsur-angsur mereda. Demam berdarah biasanya disertai dengan gejala berikut nih: sakit kepala, menggigil, nyeri pada otot dan tulang nih di belakang mata. Kemudian juga ruam pada kulit, kemerahan, mual, muntah, bahkan nih geng, gusi berdarah. Gejala DBD sering diikuti dengan fase kritis yang berlangsung 2 hingga 3 hari setelah periode demam. Suhu tubuh akan menurun selama fase kunci ini. Bagian tubuh seperti tangan, kaki menjadi dingin nih gengs dan tampak seolah-olah telah sembuh. Padahal kalian ini harus waspada nih pada fase ini, karena bisa jadi muncul sindrom shock dengue yang berpotensi fatal nih, mengancam jiwa. Ketika demam berdarah tidak diobati dengan cepat, maka dapat menyebabkan konsekuensi yang berbahaya. Berikut ini adalah gejala-gejala serius yang menunjukkan demam berdarah masuk dalam fase yang berbahaya. Yang pertama, muncul pendarahan nih geng, seperti mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit, bahkan nih batuk berdarah atau buang air besar dengan feses yang hitam. Yang kedua, kulitnya lembab dan dingin nih. Yang ketiga, nadinya sangat lemah. Yang keempat, gangguan pernapasan, bahkan nih sesak napas. Jumlah gejala tersebut menandakan kondisi DSS atau dengue shock syndrome yang merupakan komplikasi serius demam berdarah. Kerusakan organ dapat terjadi dan menyebabkan kematian nih jika pengobatan tidak diberikan geng. Lalu pengobatan demam berdarah bagaimana? Pengobatan demam berdarah bertujuan untuk meringankan gejala sekaligus mencegah komplikasi.
Istirahatlah yang cukup nih gengs, dan minum air yang banyak adalah hal yang bisa dilakukan pasien untuk menjaga keseimbangan cairan tubuhnya. Bisa juga nih minum obat pereda demam seperti paracetamol. Ini merupakan pilihan tepat untuk dikonsumsi. Pencegahan demam berdarah bagaimana? Demam berdarah dapat dicegah melalui berbagai cara, antara lain melakukan vaksinasi dengue pada anak-anak usia 9 hingga 16 tahun, menutup rapat tempat penampungan air, mengatur cahaya matahari yang cukup dalam rumah, menguras nih tempat penampungan air setiap minggu. Hindari nih wilayah-wilayah yang rentan terjadi infeksi. Jangan lupa guys, gunakan krim anti nyamuk. Bisa juga dengan memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Terus menabur bubuk ABT pada penampungan air yang sulit dikuras. Menggunakan kelabu saat tidur. Nah, jika beberapa gejala tadi muncul dan tidak ada tanda-tanda perbaikan, segera nih pergi ke fasilitas medis terdekat untuk menghindari hal-hal yang buruk terjadi. Sampel darah pasien harus diperiksa di laboratorium untuk menegakkan diagnosa ini. Penanganan secara dini dapat membantu mencegah gejala yang lebih serius yang dapat menyebabkan kematian, geng. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.